Kata Khalid Basalamah, jangan berdoa setiap selesai sholat fardu karena tidak ada dalilnya. Ini kata Khalid Basalamah. Dan mayoritas para ustadz Wahabi juga berfatwa sama dengan fatwanya Khalid Basalamah, melarang orang-orang berdoa setiap selesai sholat fardu dengan anggapan loh ya. Mereka mengira bahwa berdoa setiap selesai sholat fardu itu tidak ada dasarnya. Inilah arogansi para ustadz Wahabi yang dimana-mana menimbulkan fitnah. Wahabi itu seperti kelompok yang mendirikan Masjid Diror. Masjid Diror itu ada pada zaman sahabat. Di Madinah ada Masjid Quba didirikan oleh Rasulullah. Tetapi orang-orang munafik mendirikan masjid lagi namanya Masjid Diror. Kemudian Masjid Diror itu akhirnya dihancurkan oleh Rasulullah SAW, dibakar oleh para sahabat. Nah, sepertinya Wahabi di Indonesia ini harus digitukan. Wahabi ini harus diusir dari bumi Nusantara karena Wahabi ini diror, merusak di mana-mana. Yang dirusak adalah orang-orang awam yang tidak tahu tentang seluk-beluk ilmu Islam secara mendalam. Nah, Wahabi seenaknya mengatakan jangan berdoa setiap selesai sholat fardu karena sholat fardu dengan doa itu tidak satu rangkaian. Jangan merangkaikan satu ibadah sholat fardu 5 waktu, kemudian zikir, kemudian doa. Lah yang merangkaikan siapa? Sholat itu ya sholat, fardu ya fardu. Para orang Islam, setiap orang Islam kaum muslimin di Indonesia paham yang wajibnya, yang fardunya adalah sholatnya. Adapun zikir dan doa itu sunnah, tidak ikut fardu. Jangan sok arogan wahai orang-orang Wahabi. Inilah arogansi orang-orang Wahabi yang selalu membuat telinga ini panas. Kalau seandainya video kami ini tatkala menampilkan cuplikan ceramahnya tidak langsung diklaim begitu ya. Diklaim biasanya kan kita mencuplik video ceramah mereka. Tapi setiap video kami yang menyertakan cuplikan video-video ceramah mereka, langsung jamaah mereka ini kan sangat instan, masif, langsung diklaim hak cipta, dilaporkan ini dan itu. Oleh sebab itulah mohon maaf jika dalam video ini kami tidak menyertakan video ceramah dari para ustadz Wahabi. Tapi sudah jelas. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat yang bertanya kepada kami, apakah benar memang tidak ada dasar dalilnya berdoa setiap selesai sholat fardu? Jawaban kami banyak sekali dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Nggak terhitung. Kalau seandainya kita mau menyusun dalil-dalil zikir dan doa, khususnya doa loh ya, setelah selesai sholat fardu itu bisa berlembar-lembar. Dalilnya banyak sekali. Yang pertama nih, dalil hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ayyu du'a'i asma'u? Qala, jawfal lailil akhir wa dubur shalawatil maktubati. Telah diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu du'a'i asma'u, manakah doa yang lebih didengar oleh Allah? Jadi intinya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, manakah doa yang paling didengar oleh Allah Jalla Jalaluh? Qala, bersabda oleh Rasulullah, jawfal lailil akhiri, pada pertengahan malam yang akhir. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan waktu yang berikutnya, wa dubura shalawatil maktubati, waduburo, dan di belakangnya sholat-sholat. Dubur itu di belakang. Kalau di depan kubul kan ada kubul, ada dubur. Redaksi hadisnya waduburo sholawati, dan di belakangnya sholat-sholat. Kemudian dikasih naat atau sifat al-maktubati, yang ditetapkan oleh Allah, artinya adalah al-mafrudat, sholat-sholat yang difardukan oleh Allah. Nah, kalau seandainya para ustadz Wahabi termasuk syekh-syekhnya Wahabi mengatakan bahwa yang dimaksudkan dubur sholawatil maktubati ini adalah doa sebelum salam, doa yang dibaca tatkala duduk tasyahud akhir sebelum salam, ya salah penempatan, salah pemahaman.
Wong redaksi hadisnya jelas wa dubur shalawatil maktubati. Kalau sebelum salam itu belum dubur, belum di belakang, masih di dalam rangkaian sholat. Oleh sebab itulah disebut salafi, salah fikir. Sekali lagi salah fikir, bolak-balik salafi, salah fikir, tapi merasa paling benar sendiri. Oleh sebab itulah Wahabi ini memang benar-benar seperti orang yang mendirikan masjid diror, merusak di mana-mana. Jelas redaksinya wa dubur shalawatil maktubati, di belakang sholat-sholat yang difardukan oleh Allah. Mau bantah apa lagi Wahabi? Akhrajahu At-Tirmidzi, akhrajat telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3499. Nah, hadis ini juga didukung oleh banyak hadis yang lainnya. Salah satunya salah satu contoh yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal senantiasa diwasiati oleh Rasulullah jangan sampai meninggalkan satu doa setiap selesai sholat. Setelah selesai sholat, ya entah sholat fardu entah selesai sunnah, Mu'ad bin Jabal diwasiati oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, redaksinya Allahumma, ya Allah, ini kan kalimat doa. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, atas zikir kepadamu, wa syukrika, dan atas syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Pokoknya kalau dalil hadis banyak sekali. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim, salah satunya adalah surat Asy-Syarah ayat yang ke-7 dan ke-8. Coba buka surat Asy-Syarah ayat yang ke-7 dan ke-8, kemudian buka tafsir Ibnu Katsir. Qala Allah jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tatkala kita menafsir Al-Qur'an, maka kita buka kitab tafsir Al-Qur'an dari para ulama. Salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir. Rawi Ibnu Katsirin telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya fangsab wa ila rabbika farghab adalah ba'da faraghika minas sholati, setelah selesai engkau minas sholati, dari sholat. Wa anta jalisun, dalam keadaan bermula engkau jalisun, yaitu duduk. Jadi setelah engkau selesai sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah, engkau duduk sebentar berzikir, berdoa kepada Allah, tetapi itu tidak fardu, tidak wajib. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zikir dan doa setelah sholat itu satu rangkaian dengan ibadah sholat-sholat fardu 5 waktu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sholat fardu ya sholat fardu. Setelah salam boleh untuk melakukan aktivitas, boleh duduk, bahkan disunahkan duduk untuk berzikir dan berdoa. Lah kok dilarang oleh para ustaz-ustaz Wahabi yang seperti mendirikan masjid diror di Indonesia ini? Mereka ini perusak. Bagi orang-orang awam, orang-orang Wahabi itu diagung-agungkan yang namanya orang awam. Orang awam itu kan mudah ditipu. Oleh sebab itulah, mari kita kaji ilmu Islam secara mendalam. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkata oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya fa idza faraghta fansab, ini maknanya adalah yakni fit du'ai. Ini jelas redaksinya fit du'ai, di dalam doa. Lah kalau Khalid Basalamah kok mengatakan tidak ada doa atau dalilnya doa setelah sholat fardu. Ini kan namanya penipuan dan pembodohan. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.